Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, kita kaum muslimin tentu mengetahui tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah seorang sahabat radhiyallahu an yang dimandikan oleh para malaikat. Apakah penyebab seorang sahabat ini dimandikan oleh para malaikat? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Pada waktu itu, ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu an. Ia tidak turut berperang bersama kaum muslimin dalam perang Uhud. Diriwayatkan bahwa beliau baru saja melangsungkan pernikahannya dan baru saja ia berkumpul dengan istrinya pada malam itu. Kemudian ia bersiap-siap untuk mandi. Ketika ia baru akan memulai membasuh kepalanya, tiba-tiba telinganya mendengar suara kekalahan kaum muslimin dalam pertempuran. Dalam kondisi seperti itu, ia langsung menghunuskan pedangnya menuju pertempuran Uhud. Sesampainya di Uhud, ia langsung masuk ke medan pertempuran. Ia pun langsung ikut bertempur dengan kaum muslimin melawan pasukan kafir. Akhirnya, dalam keadaan seperti itulah ia telah gugur sebagai syuhada. Dengan kesyahidannya itu, ia dapat langsung dikuburkan tanpa harus dimandikan. Pada saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat para malaikat sedang memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu an. Mengenai hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hanzalah radhiyallahu an telah dimandikan oleh para malaikat. Abu Sa'ad radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian tentang Hanzalah, maka saya pergi untuk melihat mayatnya agar lebih jelas lagi. Saya melihat ada tetesan air telah keluar dari kepala Hanzalah radhiyallahu an, seperti orang yang baru mandi. Setelah selesai mengebumikan mayatnya, dalam perjalanan kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan lagi bahwa mayat Hanzalah radhiyallahu an tidak perlu dimandikan dan dapat langsung dikuburkan. Kisah ini pun suatu teladan dari derajat keberanian yang sempurna. Seorang pemberani tidak akan mengundurkan niatnya, sehingga tanpa menunggu mandi junub, ia langsung menyambut kepentingan agama. Di kisah lain, ada lagi seorang sahabat yang mendambakan mati syahid. Amru bin Jamuh radhiyallahu an adalah seorang lelaki berkaki pincang. Beliau memiliki 4 orang anak laki-laki. Mereka semua sering hadir dalam majelis-majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga senantiasa turut serta dalam peperangan-peperangan bersama kaum muslimin lainnya. Ketika perang Uhud, Amru bin Jamuh radhiyallahu an juga sangat bergairah untuk ikut pergi berperang. Namun orang-orang berkata kepadanya bahwa ia memiliki keuzuran sehingga dibolehkan untuk tidak ikut berperang. Mereka berkata, kakimu pincang, sehingga kamu akan sulit untuk berjalan. Tetapi walaupun demikian, dalam hati beliau berkata, ini bukanlah sesuatu yang baik. Bagaimana bisa anak-anak saya pergi ke surga sedangkan saya tertinggal di sini? Sedangkan istrinya pun selalu mendorongnya dengan kata-kata ejekan yang menyinggung suaminya. Istrinya berkata, lihatlah suamiku, ia tinggal di rumah karena melarikan diri dari peperangan. Setelah Amru bin Jamuh radhiyallahu an mendengar ucapan istrinya itu, beliau menghadap ke arah kiblat dan berdoa, ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Kemudian beliau hadir dalam majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang anjuran kaumnya serta semangat dirinya untuk ikut berjuang di jalan Allah. Beliau berkata, saya ingin mudah-mudahan dengan kakiku yang pincang ini, saya dapat berjalan di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebenarnya kamu memang sedang uzur, jadi jika kamu tidak pergi pun tidak mengapa.
Tetapi walaupun jawaban Rasulullah SAW demikian, beliau tetap menunjukkan semangat untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Nabi SAW pun mengizinkan hajatnya itu untuk ikut berjihad bersama kaum muslimin lainnya. Abu Talha radhiyallahu an berkata, "Saya melihat Amru radhiyallahu an dengan kakinya yang pincang itu ikut bertempur melawan musuh dengan penuh semangat." Amru bin Jamuh radhiyallahu an selalu berkata, "Demi Allah, saya harus masuk surga." Dan salah satu putranya yang ikut dalam peperangan itu berlari-lari ke belakangnya. Keduanya bertempur mati-matian melawan musuh, dan akhirnya keduanya gugur sebagai syuhada. Setelah pertempuran selesai, istrinya datang ke medan perang untuk membawa mayat suami dan putranya itu agar dapat dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi unta yang akan membawa jenazah itu enggan berdiri. Unta itu hanya duduk saja, sehingga dengan sedikit dipaksa unta itu didirikan, bahkan dengan cambukan dan dengan berbagai macam cara untuk membawa jenazah itu ke Madinah. Unta itu pun tetap duduk diam dan hanya memandang ke arah gunung Uhud. Peristiwa ini diadukan oleh istrinya kepada Nabi SAW, dan beliau pun bersabda, "Unta itu telah diperintahkan untuk berbuat seperti itu. Apakah sebelum pergi berperang Amru telah berkata sesuatu?" Istrinya menjawab, "Ya, ia telah berdoa ya Rasulullah. Doanya, ya Allah, jangan kembalikan aku ke keluargaku." Nabi SAW bersabda, "Karena doa itulah sehingga unta itu enggan pergi lagi. Hanya demi namanya, ia demikian bersemangat menuju surga." Seperti inilah teladan dari mereka yang mempunyai rasa cinta yang sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi semangat dan kesungguhan mati syahid sahabat radhiyallahu an, sehingga mencapai peringkat yang tinggi di mana saja mereka berada. Inilah usaha yang terbaik sampai untanya pun enggan berjalan, hanya duduk sambil memandang ke arah bukit Uhud. Ada lagi satu kisah doa Ibnu Jahsy radhiyallahu an dan Sa'ad radhiyallahu an. Ketika perang Uhud, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "Hai Sa'ad, mari kita berdoa bersama-sama dan kita mengaminkannya." Yaitu setiap orang mendoakan apa yang diinginkannya dan teman-temannya mengaminkan apa yang didoakan olehnya itu. Doa seperti inilah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedua sahabat tadi pergi ke suatu tempat dan mereka berdoa di sana. Yang pertama berdoa adalah Sa'ad radhiyallahu an. "Ya Allah, jika esok kami bertempur, maka hadapkanlah kepadaku seorang musuh yang sangat berani, dan saya akan melawannya dengan serangan yang hebat pula. Lalu karuniakanlah kepadaku kemenangan, dan bunuhlah musuh itu melalui tanganku ini. Dan kembalikanlah kami dengan membawa harta rampasan." Maka Abdullah radhiyallahu an pun mengamini doa sahabatnya itu. Kemudian giliran Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an berdoa, "Ya Allah, jika esok kami bertempur, maka hadapkanlah kepadaku orang yang sangat hebat, dan berilah taufik kepada saya untuk menghadapinya dengan keberanian yang hebat juga. Lalu ya Allah, sahidkanlah saya dalam pertempuran itu dalam keadaan terpotong hidung dan telinga saya, sehingga pada hari kiamat nanti ketika di hadapan Rasulullah SAW, engkau akan bertanya kepadaku, 'Hai Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Maka saya akan menjawab, 'Ya Allah, hidung dan telinga saya telah terpotong untuk berjuang di jalanmu dan di jalan Rasulmu.' Dan engkau akan berkata, 'Benar, benar, semuanya terpotong untuk berjuang di jalanku.'" Atas doa temannya tersebut, Sa'ad radhiyallahu an pun berkata, "Amin." Keesokan harinya terjadilah pertempuran yang berlangsung sangat sengit. Masing-masing doa sahabat itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti apa yang diminta oleh keduanya. Sa'ad radhiyallahu an bercerita,
doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku. Sore itu saya melihat bahwa telinga dan hidungnya telah dipotong-potong oleh musuh dan pedangnya pun telah patah oleh musuhnya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya sebatang ranting pohon yang setelah dipegang olehnya langsung menjadi pedang. Lalu pedang itu digunakan untuk berperang. Setelah selesai pertempuran, pedang itu masih ada selama beberapa waktu. Kemudian pedang itu telah dijual seharga 200 dinar emas yang merupakan mata uang pada masa itu. Dalam kisah ini telah ditunjukkan bagaimana kesempurnaan dan kehebatan dari keberanian para sahabat radhiyallahu an. Keberanian mereka terlihat dari keinginan mereka untuk bertemu dengan musuh yang sangat berani. Di lain pihak, mereka telah menunjukkan kecintaan mereka yang sempurna di jalan Allah, sehingga mereka ingin agar tubuhnya terpotong-potong fi sabilillah. Mereka berharap bahwa nanti ketika mereka ditanya pada hari kiamat, untuk siapakah kamu melakukan semua ini, wahai hambaku? Maka akan dijawab, semua ini semata-mata untukmu ya Allah. Pertahankanlah perjuangan ini dengan semangat juang, sehingga merasakan syahid dengan kelezatan tubuh terpotong-potong. Demikianlah kisah para sahabat radhiyallahu an. Semoga semakin mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.